Ini adalah pencapaian gua. Turun 50 kilo tapi masih kelihatan gendut. Cuman gua. Pak Gibran bilang nggak masalah dan nggak tersinggung. Nah, seandainya Bang Panji itu salah, tapi Pak Gibran nggak tersinggung, apakah proses hukumnya masih bisa berjalan? Tetap. By the way, masalah si mensreya ini banyak banget udah bahkan kayak waktu ketua Komisi 3 DPR apa siapa ya gitu udah bilang nggak apa-apa ini dijamin. Nah, kita ingin mengajak kerjasama nih. Kira-kira Mas Ilham mau nggak jadi jubir Bapak Presiden supaya Bapak Presiden tuh lebih aware dan lebih mendapatkan info tentang Genji. Bahwasannya perkembangan Genji sekarang tuh seperti apa? Oh, bentar. Gue ditawarin. Jubir apa? Gimana? Kalau friend. Oke. Angkanya berapa? Oke. Siap. Abangku. Jadi podcast ini ya kayak gini. Podcastnya nih. Mau Naj? Ih seru Oh, banget. masih mau kayak itu? Iya nggak apa-apa kan? Kok nggak Santai apa-apa? kan? Santai, boleh. Emang lo mendegradasi keseriusan lo ya? Nih, sorry. Aduh. Aing teh di mana? Ini, Anggi di sini, Bang Ilham di sini, Najma di sini, aku di sini. Bang Ilham biru aja. Soalnya Bang nambah. Ilham. Nasdem banget ya. Kan udah punya itu sendiri dia. Udah punya ya gerakan rakyat ya. Udah partai sendiri. Nah, ini merepresentasikan apa nih warna? Iya, kamu merah. Oh, Anggi hijau. Hijau. gitu. Muhammadiyah. Tolong. siap. Saking Aman aja. Aman aja, Bang. Foto aja, ya. Saking santainya podcast ini nggak mungkin ada ini tuh, Bang. 10 tipe PD berbikini tuh. Santai. Aduh. Anggo, Gila. Gue yang kamu di merah sini. ya. Kamu butuh ini nggak? Najma? Aman Nggak, sih. aman ya? Aman kok. Oke. Perlu bantal nggak kayak di Korea gitu kan? Asik. Harus dudukin bantal. Nah, asik. Kok gua dudukin gua? Buset, Bang Ilham empuk jadinya semua ya? tinggi banget, coy. Oh, jadi tinggi banget. Aduh. Ya kayak harapan anak abah kan. Harapannya tinggi tapi gitu-gitu aja. Oh. Realitanya rendah. realitanya rendah. Easy. Aman nggak, Bang? Udah nyaman belum? Aman. Aman ya. Aman. Aman. Kayak timpang banget gedenya. Gak apa, Oke. Gi, hari ini kita kedatangan tamu lagi, Gi. Oh, udah mulai. Udah. Sumpah, udah mulai. Udah, kita Santai nyantai aja. Nanti santai. dikasih. Namanya tongkrongan. Oh iya. Masa ada orang datang, teman-teman perkenalkan itu enggak dong. Yo, sama kenal, Aduh. Ramen, Ilham. Kan nggak mungkin sallallahu ala Muhammad sallallahu. Sorry, beda server, Pak. Oh, lu Astagfirullahaladzim. nyembah matahari. Beda server. Oke, Nggi, hari ini kita kedatangan siapa lagi nih, Nggi? Oh, hari ini kita kedatangan ya tokoh-tokoh pemuda yang wah sangat keren banget lah Bang pastinya. Sangat keren. Sangat keren. Aduh. Ada aktivis dan ada komika cerdas. Wah, asik. Enaknya jadi anak bungut tuh gue nggak bisa ketemu sama orang tua gue. Gue setiap hari pengen berdoa, ya Allah ketemukan saya dengan orang tua saya. Nggak terkabul. Gue curiga nih, jangan-jangan orang tua gue juga doa biar nggak ketemu sama gue. Ya Allah, doanya ngadu, dia menang 2 orang, ya Allah. Kenapa kok cerdas, Nggi? Kenapa? Kayak cerdasnya harus dihilangin deh. Komika aja Diaminin, gitu. harusnya diaminin. Aku tuh merasa nyaman dianggap komika tuh gara-gara komika, sebodoh-bodohnya komika tuh selalu dianggap orang pintar, Bang. Betul. Iya, tapi sebenarnya aslinya enggak. Kayak orang tuh selalu ngira komika tuh orang yang bisa berpendapat bagus. Enggak, banyak juga pendapatnya yang kosong-kosong juga banyak gitu. Kayak yang ngambil job 02 itu kan. Tapi kan Anda pernah kerja dengan dia. Tapi kan kerjanya gua untuk kerjaan dia di tempat lain, bukan untuk si 02 ini. Oh, gitu. Tapi pernah kan bos Anda ngambil job 02? Iya. Saya setim, isinya banyak orang. Saya sendiri yang beda. Gak apa-apa. Berbeda pendapat gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Oke, ada siapa lagi?
Oke, kenalin nih di sini sebelah gua sahabat gua nih, Najma. Kebudayaan itu adalah yang membentuk kita sekarang. Itu adalah gimana cara kita hidup, cara kita memandang sesuatu yang membentuk konstruksi berpikir kita, epistemologi kita, how we see something and how we think it differently lah antara satu dan yang lainnya. Aktivis perempuan Bang, kalau di skenanya dia Bang, skena gua nih Bang. Kalau top of mind aktivis perempuan, lawyer. Najma. Najma Shihab. Najma Shihab. Jangan, Ya gue masih kan? pengen punya laki bang. Ya. Kan kita Maksudnya biar laki gue panjang umur Iya. gitu. Enggak, maksudnya kan bisa ngambil dari sisi karir ya. Oh iya. Karir, kecerdasan sih. Oh, Ada sisi. amin ya Allah. Najma lagi sibuk apa nih Naj? Kok kayak lagi pusing banget sampai pakai Iya nih, begitu. roll gue udah tinggi banget nih. Ini model Jambul Syahrini. Oh, Apa? lagi sibuk apa sekarang? Kita lagi sibuk biasa bekas ambil peran komunitas lah, kemudian oke. juga kerja di beberapa tempat juga dan ada aktif juga di organisasi internasional. Gila. Gitu. Mainnya internasional bro, pendukung 02 main internasional. Buzzer. Gila. Kalau kita Buzzer. dianggap anak Jackson udah bangga kan. Iya. Anak New York, Bro. Bro, mainnya Harvard bro. Ya, Nggak ada. Harvard emang di New York? Di Inggris. Oh ya di Inggris Gila. ya. Di Paris, Di Jerman. Thank you Anak Nak. Gen Z banget Gen emang Z. nih. Kayak gue kalau ke coffee shop pasti banyak banget cewek-cewek yang nongkrong masih di roll on gitu ya. Nah, ini Mir Badai poninya. Nah kalau temen lu siapa Nggi? Kenalin dong. Udah tuh di. Udah dong. Rika. Siapa? Ilham Setiadi, Bro. Nggak tahu siapa gue. Siapa yang nggak kenal? Prestasi terbaik dia yang menurut aku sangat penting tuh adalah bisa diet 50 kilo. Wih. Abang lagi diet bang? Iya, Bro. Aduh. Ini adalah pencapaian gua turun 50 kilo tapi masih kelihatan gendut. Cuman gua. Orang gua turun 50 kilo kurus. Ini kok masih gendut 50 kilo? Mana ini 50 kilo? Tapi emang merasa nggak dengan body yang seperti ini itu sering dapat ejaan atau ya diskriminasi lah. Wah, diskriminasi mah sering, tapi mungkin karena gue gemuknya ketika gue dewasa jadinya nggak ngalamin pembulian di masa sekolah gitu. Oh. Tapi waktu dewasa tuh malah gue dibulinya sama anak kecil. Waktu sekarang mana bang? Iya. Jujur kemarin kayak gue habis sholat Jumat. Terus dapat nasi kotak lah, nasi kotak gue bawa pulang. Terus dekat kosan gue tuh ada SD. Masih ada banyak bocah lah SD ngumpul. Gue lagi bawa nasi kotak di serut. Bocah-bocah teriak, "Bang, itu dapat MBG ya?" Gue sakit hati. Agaknya MB gitu. Gue sakit hati gue gitu. Kayak kekurangan makan banget gue. Iya. Nggak tahu, Bawa MBG. tapi bekalnya sama MBG hampir sama kan kalau bekal Jumat itu kan. Bagusan bekal Jumat. Itu bekal Jumat. Bagusan bekal Jumat ya. Bukan ubi sama pisang buat 2 hari. Enggak. Ya lu bela dong sebagai pendukung 02. Aduh, ini framing dari mana ini? Oke, jadi kita sekarang kedatangan Bang Ilham sama Najma. Oke. Udah tahu kan kalau ada lawyer dan ada komedian, jadi kita bahas apa Nggi? Kalau ada lawyer atau komedian kita bahas apa Nggi? Mensrea. Yang lagi panas. Yang lagi mana? Tapi udah turun dia dari nomor 1 udah turun dia. Oh di Netflix ya? Udah kalah sama yang Kim Son Ho sama Go Yoon Jung. Oh, ada drakor Korea. yang baru. Penguasa Iya. Netflix bro. Can Love Be Translated? Yes, of Oh, lu tahu course. filmnya? Sempet lihat gue kemarin. Gen Z mah tahu gitu-gitu. Iya. Lu Gen Z bukan sih? Ini Lu udah orang boomer sama mukanya kayak begini. Lu lahiran berapa? 2002 gue. Real? Dikurang-kurangin. Serius Gua gue tanya, Iya. Iya. Aku 2001. Emang abang berapa? 97. Kayak di konten ya, 2000 ini langsung zamannya. Brontosaurus, dinosaurus. Ya, jadi hari ini kita kedatangan komedian dan lawyer. Udah tahu artinya bukan berarti Bang Ilham ada kasus nih kita cari lawyer. Tapi semoga nggak kena kasus setelah ini ya Nggi ya. Tapi memang pernah sering nyerang kan? Sering. Abang sering ini nggak bang? Apa namanya kena kasus gitu nggak dari ngomong-ngomongnya yang sembrono gitu? Kena kasus sih enggak, tapi beberapa kali akun gue hilang gara-gara nyerang Sumpah bang. sosok tuh sering. Oh iya? Wah, 6 kali akun gue hilang. Di Instagram apa TikTok? Di Instagram. Wah, Tau gila. nggak ada yang nyerangnya apa?
Apa? Caranya joget gemoy. Dengan badan. Nih, biar kita ngasih riset yang aneh. Gue kasih nih, kita sambil main lah. Nah, gue waktu itu bikin konten jadi karakter namanya Prabubuk. Ini adalah dia adalah kembarannya Pak Prabowo, tapi versi itunya lah apa namanya belum jadinya gitu. Jadi jadi gue cuman parodiin apa yang dikatakan Pak Prabowo, gue komediin. Intinya itu doang. Wah, itu kan lagi kencang-kencangnya pemilu kan. Serang nggak bisa Naik tuh. Naik itu. Akun hilang. 6 kali. Oh, emang diserang gitu ya? Diserang terus Padahal Pak Prabowo nyantai aja ya. santai aja. Iya, Pak Prabowo. Tapi ditandain. Nah, gua tanya teman-teman gua, itu nama lu ada tuh, catet tuh sama orang partai ini gitu. Oh iya, Bang? Ada. Lucu. Tapi bener loh, maksud gua kadang yang rese tuh loyalisnya, Bro. Iya benar. Padahal Pak Prabowo tuh ya humanis banget yang gue kenal, Bro. Setuju. Bahkan kayak aku ribut di 3 minggu yang lalu, itu tuh yang ribut bukan orang Acehnya malah, tapi orang-orang luar Aceh. Bahkan orang Acehnya tuh ngechat aku dan nge-DM kayak bilang, terima kasih banyak. Tar, Bapak ngebahas Aceh, tiba-tiba dari Prabowo ngebahas Aceh, maksudnya apa nih, Pak? Karena aku setuju dengan kata-kata Bapak. Yang kadang yang ribut itu adalah loyalisnya. Loyalisnya ya. Bukan orang yang malah kayak kasus itu kan lihat lah yang sekarang terjadi. Padahal lu cuman cosplay ini, Bang ya? Cosplay apa namanya? Jadi Pak Prabowo. Wah, itulah habis kita. Ya walaupun di sela-sela gua karakter itu emang gue jalan sama Caimin. Jujur. Jalan sama Sembari. Pak Anies. Tapi untuk karakter-karakter itu gua tidak membuat berdasarkan pesanan. Oh, emang lu real gitu ya? Iya, gue pilihan politik. parodi tapi intinya kritik sosial gitulah kayak Belajar engagement lah, Pak. waktu itu kan Ada juga tuh. yang Gede. yang paling itu kan asam sulfat. Samsul. Samsul ya itu serang terus. Bapak gitu kita Bapak. serang. Itu bener gak sih Bapak? Enggak. Isu-isunya sih. Enggak lah. Isu- Kalau Isu-isunya kita sih. kita belah liar nih, menurut lu ya apa enggak? Enggak. Framing doang itu, Bang. Yakin? Yakin. Karena waktu pas itu viral banget kalau X-nya tuh bisa di ini. Ada nomornya gue transfer ke nomor. Ada rekeningnya gitu gue transfer. Kok namanya sama? Ada tuh. Enggak lah, itu framing doang. Kalau Iya. kalau rekening kan lu harus pakai data kan, Ah. data pribadi. KTP dan KK lagi. Gak mungkin cloning tuh. Dan bener yang gue transfer keluar nama dia. Ya, oke. Masa lalu ya. Masa lalu, Nat. Meskipun demikian, beliau adalah masa depan kita, Nat. Oh, iya. Beliau membukakan keran bahwa Iya. anak-anak muda tuh bisa di posisi yang sama, Bro. Izin. Bang Ilham mungkin kita doakan 2029. Amin, amin, Jadi amin, amin. menteri, tapi jangan jadi menteri kegelapan lo. Amin, amin, amin. Tapi Ya. lo cuma gimana? Lo sebagai aktivis kan selama ini kenceng juga bersuara. Lo pernah kayak Bang Ilham sampai ke take down gitu IG-nya gitu? Yang 17+8 tuh kemarin banyak yang kayak mau masuk ke Instagram segala macam. Terus habis itu sempat ada beberapa kali yang DM, Iya. nggak usah lah gini, tapi banyak terus kayak berini. Tapi ya udah nggak gimana juga sih. Soalnya gue juga nggak terlalu ini. Gitu. Tapi tetap kena ya. Ini nggak terlalu ini apa? Coba aja jelasin. Sorry ya. Maksudnya kayak ribet gitu tinggal dijelasin. Ini kita nggak kayak orang Medan kayak apanya itu? Itunya apanya tuh? Apanya? Jangan apa kali. Ada ya apa namanya? Enggak. Apa maksudnya banyak kan yang ngirim DM, nggak usah terlalu inilah vokal gini Oke. segala macam. Oke. Nah, terus tapi nggak gue bales sih. Terus habis itu ya udah. Tapi sempat ada beberapa kali attempt to enter Instagram. Mau gitu. masuk. Dalam sehari tuh bisa waktu pas 17+8 lagi naik hebat. Abis gue bikin konten itu yang bareng sama lu juga yang Iya. collab. Oh iya. Iya. Collab kemarin. Itu banyak banget, ada kali satu hari tuh lebih dari 20 kali attempt gitu. Serem banget. Gitu. Enggak sih biasa aja. Ya, tapi nggak sampai ngancem-ngancem gitu kan? Enggak. Wah, cuman- kalau gua pernah diancam di DM ngepap pistol gitu. Di DM-nya, Bang? Heeh.
Gua ngeri. Gara-gara apa tuh bang? 1788? Apa Bukan, beda yang Prabu waktu Bub itu. itu? Itu gila abis gue. Nah, maksud gue konteksnya apa anjay dia ngirim. Iya kayak dia ada DM-nya kayak lu jangan macem-macem lu nggak tahu siapa gue gitu-gitu. Ya udah kenalan gitu. Iya bang. Kok kenalan? Mana kamu momen gansok? Enggak. Enggak ya. Tapi juga kalau gansop gue buat apa juga kenal sama orang punya senjata. Iya. Aduh lucu banget. Tapi pengalaman lu berarti lu sering kena bazar-bazar gitu ya bang ya? Tawaran ada nggak? Tawaran ada. Nggak gue ambil. Itu real sih bang ya? Spill dong. Spill dong. Real itu ya tawaran Real. bazar-bazar gitu. Waktu itu belum. Ya maksudnya ditawarin sama salah satu temen gue yang dia koordinator lah. Koordinator buzzer. Gue tawarin. Angkanya sih nggak terlalu besar tapi waktu kemarin tuh menurut gue gede banget. Ham ini mau nggak dukung ini dengan bayaran 50 juta per bulan. Per bulan? Buset. 50 juta per bulan dan kita mau ngambil sampai Februari. Itu dia ngomongnya di bulan Oktober kalau nggak salah. Udah jelas dong paslonnya bisa ditebak tuh. Yang mensejahterakan rakyat gitu paslonnya pasti. Ya nggak? Oh, iya. terus gue hitung-hitung kan anjing kalau misalnya ini gue iyain bisa beli mobil nih. Kalau sampai Februari nih. Cair tuh barang. Cair tuh barang. Cuman Karena gue orangnya banyak bersyukurnya gitu kayak. Oke. Gue punya segini, udahlah Udah segini cukup, segini. oke. Dan gue kan belum ada tanggungan, belum punya anak, belum punya istri dan nggak ada yang gue tanggung kecuali diri gue sendiri gitu. I see. Kalau misalnya gue ambil, gue tuh kayak ngelukain idealisme gue sendiri gitu kayak Kelas. mungkin itu bisa mensejahterakan gue dalam ekonomi gitu. Tapi menurut gue secara batin tuh gue pasti akan emang bener nih harus gue ambil gitu. Setelah itu berjalan dan menang, akhirnya gue nyesel. Anjing kenapa gue gak ambil ya? padahal menang ya. Padahal gue ambil harusnya. Suara satu tuh gak ngaruh buat siapapun. Gila. Ada sedihnya tuh gue. Tapi Jujur. namanya anak muda kan. Catatan Malaka kan kemewahan terbesar anak muda adalah idealisme kan. Gue ambil itunya dulu. Kapan lagi lo ngelihat Ilham seserius ini bro? Di Green Boys nggak mungkin ngomong gini bro. Iya, Nggak nyambung ngomong sama Bang Wancoy beginian bro. Nah ini kita ke idealis ya Pak. Nah tapi apakah abang lah sebagai komika juga kebebasan berekspresi dalam stand up dan sebagainya apakah udah nyaman atau belum? Kalau panggung off air kan kita tahu sendiri panggung off air itu panggung yang stand komedian bisa ngomong apa aja. Benar. Tapi ketika udah jadi on air ditayangkan pasti ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita bicarakan kan kayak misalnya kita ngomongin masalah agama, masalah pokoknya Sarah tuh nggak akan bisa dibahas gitu. Dimanapun. Walaupun di panggung off air sering kita bahas itu. Iya. Ya itu kayak batasannya mungkin off air dan on airnya gitu. Di on air mungkin ada batas-batasan tertentu yang tidak bisa kita lewatin gitu. Oke. Walaupun kebebasan berpendapat sangat terbuka lebar kan. Mutlak. Tapi lo ada takut-takutnya nggak bang? Sampai sekarang nih stand up nih. Kalau misalnya ngomongin tokoh tertentu, ngomongin Kalau off air nggak? kritik. Oh, off air nggak? Off air justru lebih santai. Karena kalau off air kan perjanjiannya HP nggak boleh ngerekam sama sekali gitu. HP pokoknya disimpan lah. Jadi kita udah pastikan panggung off air adalah panggung teraman buat stand up komedian gitu. I see. Justru open mic juga sebenarnya nggak boleh HP hidup kan. Iya. Kayak yang kalau di comedy club kayak di Ketawa atau di Comika itu nggak boleh hidup harusnya. Iya benar. Tapi kalau misalnya kasusnya Panji kemarin tuh emang bisa diadu gitu ya, Naj? Kayak kemarin kan ada yang ngelapor tuh tiba-tiba. Jujur gue kaget karena gue menikmati juga kan sebenarnya tontonnya Panji gitu. Tapi tiba-tiba ada yang ngelapor tuh gimana tuh Naj? Secara hukum emang bisa tuh ya dilaporkan? Bisa.
Jadi kan kalau orang mau ngelapor itu terserah siapa aja. Jadi Oke. nanti polisi tuh nerima delik gitu kan. Oke. Nerima laporan lah. Ah, Nah, untuk ditindaklanjutin itu unsur-unsurnya kan harus terpenuhi tuh. ya. Nah, makanya kenapa sebenarnya Bang Panji itu juga pinter. Dia udah mengantisipasi sedemikian rupa karena gue juga sempat dengar kan dia bikin nyiapin materinya tuh cukup lama lah ya Bang ya. Ada kala setahun lebih mungkin ya. Dan dia pakai judul mens rea kan. Ya. Nah, mens rea itu tuh adalah niat jahat kalau dihukum. Jadi kalau untuk suatu pidana itu bisa dianggap bersalah harus ada dua unsur. Pertama aku seriusnya sama si mens rea-nya. Nah, makanya di sini di titik dimana mungkin ya yang gue lihat oh ini mens rea tidak terpenuhi karena idea awal aja untuk ini kan untuk humor untuk dan ini literally judulnya stand up dan orang membeli tiket untuk stand up gitu loh, bukan buat tujuan lain Oke. gitu. Jadi sebenarnya dari mens rea atau tujuan jahatnya itu yang harus perlu ditelisik lagi. Tapi pertanyaan gua, kalau misalnya kita udah tahu dari awal itu humor, tapi kenapa? Maksudnya Seproblematik itu. maksudnya instansi kepolisian sampai menindaklanjuti untuk memeriksa laporannya gitu. Harusnya kan kalau udah tahu dari awal, wah ini komedian nih, nggak usah digubris, ya udah gua nggak usah tindak lanjuti. Nah, kenapa nih polisi sampai tindak lanjut gitu? Nah, mereka tuh kan setelah 5 LP nanti bakal ada bakalan ada lidik, bakalan ada sidik. Nah, kalau misalnya di lidik itu nanti baru ditelaah lagi segala macam. Apakah ada unsur yang nanti memang misalnya contoh kayak oh iya nih ini termasuk sara, kalau misalnya dia memang yang kayak bercandanya masalah asusila atau apa, mungkin bisa jadi itu melewati batas atau ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak ada dan most likely sepertinya setelah gue nonton juga so far sih sepertinya nggak ada ya gitu. Ya mungkin nanti bisa dihentikan, jadi nggak naik ke sidik gitu. Tapi gini. Walaupun proses pelaporannya itu salah, apa masih tetap ditindaklanjuti? Kayak itu kan di Netflix kan, yang harusnya itu nggak boleh direkam, screen record atau screenshot dan sebagainya. Dan itu pelaporannya kan dengan flash disk. Kan itu dari awal aja udah salah. Nah itu kenapa masih ditindaklanjutin? Nah ini seru banget karena gue kemarin udah baca banyak banget berita kan dan jadi orang yang lapor itu kan presiden something dari Muhammadiyah ya. Nah ngakunya. Nah tapi akhirnya orang Muhammadiyah aslinya yang kayak pengurusnya gitu udah bilang bahwa oh ini tidak merepresentasikan sikap dari Muhammadiyah ya dan terlepas dan apapun yang dilakukan ini personal bukan mewakili Muhammadiyah. Jadi itu tidak mewakili Muhammadiyah itu pertama. Kedua, dia ngasih barang bukti yang dimasukkan dan dijadikan bahan bukti ke LP-nya dia itu adalah flash disk, beberapa screenshot bukti tangkapan chat dan dokumen. Yang sampai detik ini kita nggak tahu itu isinya tuh apa. Oh, artinya apa yang disampaikan Anggi itu masih spekulasi itu ya. Tapi kan yang selalu ditunjukkan bahkan kayak media televisi juga menyebutkan kalau itu kan pelaporannya dengan flash disk kan. Nah, mungkin bisa jadi ini menjadi mens rea ketika lo masukin itu flash disk dibuka ternyata ada rekamannya siapapun itulah orang lain, misalnya bukan Bang Panji ya, tapi siapapun itu yang kayak ini gue sengaja bikin ini stand up emang biar ngurangin terucap ya kayak ngurangin vote buat ini kalau misalnya mau nyalon lagi. Nah, itu mens rea-nya ada tuh. Oh, oke. Gitu. Sampai saat ini kita nggak tahu. Oh, berarti kalau lu mau ngelapor polisi tuh siapa aja boleh ya? Boleh. Orang goblok boleh, orang goblok, orang tolol, orang gila boleh. Iya, benar. Bahkan kalau Pantas misalnya yang lapor. Nah, di pengadilan tuh juga bisa ngelaporan soalnya. Iya. Walaupun prosesnya seperti itu. Apa? Walaupun prosesnya benar salah. Pengadilan pun. Tapi Bang, dengan kasusnya Bang Panji, kok jadi ada rasa takut nggak untuk stand up? Enggak, malah lebih terbuka lagi sekarang. Iya, benar. Oh, kita udah tahu nih seberapa bisa ditarik jauhnya komedi untuk di Pintu jadi terbuka lah ya. Iya, benar. Jadi stand up comedian sekarang otomatis lebih melek sama hukum lah. Iya. Kayak kalau kita ngomong ini pasti semua orang pasti gampang tersinggung ya. Iya, Gitu. benar. Jadi kita udah tahu nih kayak kalau misalnya kita ngomong ini kena pidana nggak gitu. Jadinya gara-gara mens rea ini jadi thank you ya buat siapa nama lu yang Rizky Muhammad dia. tapi di komennya kayaknya ini orang jarang uduk deh. Gitu, ada. Tapi ini ada satu komennya. pertanyaan yang sedikit menggelitik lah di aku. Nih,
beberapa hari yang lalu di YouTube-nya Tretan Muslim, Ya Allah. di YouTube-nya Tretan Muslim aku ngelihat Pak Gibran bilang nggak masalah dan nggak tersinggung. Nah, seandainya Bang Panji itu salah, tapi Pak Gibran nggak tersinggung, apakah proses hukumnya masih bisa berjalan? Tetap kalau dia pidana ya, karena apa namanya kan pertama itu apa namanya apakah ada yang dirugikan apa segala macam dan lain sebagainya. Kalau misalnya memang pidana itu gini, kalau hukum privat itu kalau selama orang yang apa dirugikan, oh ya udah deh gue nggak apa-apa gitu, itu fine aja. Ya, oke. Tapi kalau misalnya pidana, selama itu ada tindak pidana, karena dia kan hukum ini ya publik ya, Oke. gitu. Kalau yang hukum privat kayak perdata itu, Beda hal. iya, Oh. it's different thing. Walaupun Sama dia Pak Gibrannya bilang santai aja dan nggak salah. Iya, karena yang kita nilai itu adalah si tindakan pidananya yang dilakukan itu apakah menistakan agamanya atau ngatainnya segala macam gitu. Tapi harusnya kalau si Pak Gibran nggak apa-apa, udahlah, nggak jadi masalah. Ribet ya orang-orang kayak gitu. Maksudnya Iya. gini, maksudnya orang tuh menurut gue udah salah paham dengan komedian gitu. Kayak Oke. orang tuh selalu nganggap komedian tuh harus bener. Enggak, komedian tuh harus lucu. Ya. Iya, Yang harus bener mah pejabat. Ya. Yang harus bener mah pejabat. Iya lagi. Emang ada pejabat yang nggak bener? Banyak. Banyak. Yang ngomongnya ngasal juga banyak. Ya, namanya juga pejabat publik ya. Jadi apapun ya harus siap dikritisi oleh publik. Iya, Siapa benar, yang gelap? agree, Nah, agree. kau yang gelap. Tapi Bang, maksud gua ada juga gitu laporan-laporan ke komedian yang kena gitu maksud gua. Kayak Panji, maksudnya Bang Panji kan juga beberapa kali kena juga kan. Itu kucing. Nah, salah satunya. Terus yang terakhir yang ngebahas ya adat juga kan itu. Toraja. Toraja ya. Nah, Itu 12 tahun lalu. Nah, itu beberapa tahun lalu kan gitu. Maksud gua dengan lu melihat dinamika kayak gini ke depannya gimana tuh Bang? Apakah akan mungkin nih komedian-komedian lain juga akan ada di posisi Bang Panji gitu? Enggak. Menurut gua ini konteksnya adalah yang diserang tuh komedinya apa orangnya. Menurut gua kalau untuk ukuran Panji karena dia berpolitik banget, kayaknya yang diserang bukan komedinya tapi gimana kita cara jatuhin si Panji. Iya, agree. Kan kalau kasusnya Toraja itu 12 tahun lalu gitu. Kenapa harus diungkit-ungkit baru di sekarang gitu. Dan beberapa yang laporin sama aliansi resminya tidak dianggap gitu. Jadi siapa yang ngutus orang ini untuk ngelaporin gitu. Kan jadi nggak jelas nih kayak pelapor ini basicnya apa gitu. Ya, kayak belakangnya, dia mewakili apa gitu. Ya. Maksudnya kalau misalnya komedian kayak kita kan belum sepolitik Panji jadinya kayak masih aman-aman aja sih karena kita bukan tokoh juga gitu. Tapi gue percaya bahwa komedian tuh nggak kebal. Sebenarnya Tretan Muslimnya pernah kena kasus juga kan Bang ya. Iya. Artinya apapun walaupun kita niatnya bercanda, ternyata bisa dilaporin juga gitu. Iya, Bisa betul. kena juga gitu walaupun cuman tersinggung gitu, bisa kena juga. Nah, tapi kalau di sisi lain, gue ngelihat Mensreya itu jujur lucu banget bagi gue. Tapi Dan relate kan. relate banget Relate gitu. banget. Tapi Betul dalam sama. beberapa aspek gue nggak tahu sih ya. Emang selera komedi kali ya, selera humor ya. Pasti beda-beda, Pak. Berbeda gitu. Beda-beda. Gue tuh tipikal orang yang ngeledek fisik tuh gue jujur kurang gue. Gue Oke. fans Panji ya. Oke. Tapi kalau ngeledek fisik gue kurang gue. Misalnya lu nih komedian nih, lu ngeledek siapa Ilham fisiknya. Jujur gue nggak lucu tuh di part itu. Oke. Personal menurut gue. Tapi gue nggak tahu menurut kalian seperti apa. Apalagi lu nggak kenal dia misal ya. Iya. Gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, ini tapi dari aku yang seorang stand up komedian juga nih, Pak. Nah, Nggak tahu dari Bang Ilham nggak Nah. seperti itu. Karena kami adalah menurut aku salah satu orang yang sistem penulisannya tuh hampir sama, straight body dengan diri sendiri. Oke. Menurut aku ya Pak, selagi itu fakta, kayaknya masih aman aja dan nggak menjatuhkan. Dan kalimat yang keluar pada saat itu adalah cuma ngantuk. Nggak ada bilang ngantuk jelek, ngantuk ini, nggak ada, cuma bilang ngantuk doang. Nah, dan yang banyak di komentar, bahkan netizen bilang kalau kalimat ngantuk itu salah dan terlalu body shaming kan katanya kan. Lalu gimana dengan jargon kampanye mereka yang bilang gemoy? Kan nggak semua orang gemuk juga mau dibilang gemuk. Gemoy. Nah, tapi menurut Bang Ilham gimana di skena stand up tuh Bang? Biasa nggak sih Bang ngina-ngina fisik tuh? Enggak. Oh enggak malah ya. Karena kita tidak mentertawakan hal yang tidak bisa dirubah.
Menurut gua kalau gendut, ngantuk, segala macam itu sesuatu yang bisa dirubah. Misalnya ngatain Anggi ke satu kayak misalnya mohon maaf kita ngatain, Anggi mah cacat gitu. Ini sesuatu yang nggak bisa kita rubah. Jadi menurut gua hal-hal yang selama itu masih bisa dirubah itu bisa dibercandakan dengan ketentuan yang ada lah batasannya gitu. Tapi sesuatu yang tidak bisa dirubah menurut gua nggak bisa dibercandain. Atau bisa dibercandain tapi konteksnya adalah kita sama-sama sepakat kalau ini bisa dibercandain. Kayak di open mic tuh selalu kita MC-nya selalu bilang penonton di sini dilarang tersinggung. Kalau misalnya kalian akan tersinggung, silakan keluar aja. Oh, ada disclaimer itu bang. Jadi kita bersepakat dulu sama penonton, kita bahas apapun kalian tidak tersinggung ya gitu. Kalau misalnya the game-nya ya. Iya, kita udah bilang dari awal. Oh, termasuk roasting itu ya? Bahkan kalau kalau open mic roasting udah jauh dari lama kan. Kalau itu kita udah janjian sama orangnya gitu segala macem. I see. Tapi kalau misalnya gue ngina lu nih Sal, lu tersinggung, lu bisa ngaduin gue nggak Sal? Bisa Misalnya sih di depan perbuatan publik tidak gitu. menyenangkan. Gitu. Bang, tapi gue sepakat banget sih karena maksudnya kalau fisik kan itu udah dari Tuhan ya, gitu. Dan maksudnya kecuali unless kalau misalnya kayak dia misalnya let's say ya pincang sementara karena dia naik gunung terus jatuh. Ini kepleset nih gara-gara kemarin ini. Mungkin lucu kali ya. Cuman kalau ini soalnya sempat gue dengar juga katanya kalau yang masalah ngantuk itu yang dikatain emang ada penyakit gitu ya. Yang kemarin gue sempat Dokter Tompi. Gak tahu itu benar gak sih? Petosis, bener ya? Abis itu diundang kan. Abis itu diundang. Oh berarti itu cair ya? Cair. Sorry. Semua Pak, kita harus jujur aja. Semua pola tuh udah ketebak gitu. Oke. Iya. Pola-pola buzzer, pola-pola penjilat tuh udah ngebela-ngebelain, tiba-tiba bareng gitu. Ya udah, ya maksudnya gue berteman dengan banyak teman-teman yang terima duit dari Sering gitu ya. jadinya kayak si paham banget lagi gue, walaupun ngomongnya enggak kok gitu, enggak mungkin gitu. Tapi yang kita ngomongin yang kemarin, masalah Mas Gibran dikatain ngantuk, orang-orang tuh pada marah. Oke. Mohon maaf, Pak Bahlil siapa yang belain? Mohon maaf nih. Bener. Bahkan tau nggak yang juga Pak Bahlil joget-joget gini? Iya. Benar. Itu ketum partai loh. Iya. Iya lagi. Ketua asosiasi masjid dunia. pembina. Iya lagi. Itu Iya lagi. maksudnya kok gak ada yang bela gitu. Bener ya? Iya. Iya. Masjid lagi kan, agama lagi. Iya. Kenapa? Dan bahkan Pak Bahlil yang dihina tidak bisa yang dia rubah. Iya. Ya, sesuatu yang nggak bisa dia rubah. Iya, benar-benar. Berarti lu pro Pak Bahlil ya bang ya? Di posisi itu. Di posisi ini, di posisi ini. Jawabnya hati-hati ya. Di segmen itu. Fisik, soal fisik. Di segmen itu gue mempermasalahkan kenapa lu double standar gitu. Mentang-mentang lagi berkuasa dibela segitu-gitunya gitu. Sementara Pak Bahlil Iya. nggak ada yang ngebela. Gak ada yang ngebela. Lalu bela dong sekarang. Ini klipernya lagi mahal nih. Oh, buat lu yang ngata-ngatain Pak Bahlil masalah fisik, come on man, udah 2026 gitu. Udah gak zaman lu ngeledekin fisik. Lu ngeledekin sesuatu yang bisa lu ubah gitu. Jadi itu pemberian Tuhan tuh sama aja menghina Tuhan lu. Nah, lagi penghina Pak Bahlil nih dengerin nih. Kecuali kalau kantuk boleh. Kalau kantuk boleh. Ya maksud gue jujur sepakat di dalam hal itu. Gue jujur kasihan juga tuh sama Pak Bahlil. Lu meme-nya bertebaran cuy. Iya, Maksud gue kan, men dia tuh ketum partai, menteri dari Papua bro. Iya. Gila perjuangannya dari nol banget. Pernah HIPMI pernah ketua ya dia? Beliau pernah. Enggak tahu. Bagian. HIPMI ketua. HIPMI ketua. Ketum HIPMI yang jadi langsung jadi menteri itu beliau bro. Canggih barang itu bro. Oh kayak dia lihat-lihat komen netizen sambil ada aja netizen ya. Apa tuh? Nah, Jujur gue relate, gue tahu maksudnya. Ya, tapi gini. Maksudnya Orang kan selalu ini bilang ada istri Pak Bahlil, terus lagi minum air putih, terus kayak ada aja ini netizennya gitu. Nggak, tapi aku mau nanya, tapi serius nih. Dijelasin. Orang bilang kan kayak komedi itu soal penerimaan aja kan. Kalau nggak nerima ya pasti bakal berisik. Dan kalau nerima, ya bakal terhibur. Iya. Nah, aku tuh nggak tahu nih dari segi hukum penerimaan dan batasan komedi itu kira-kira di mana gitu. Oh, menarik nih, Naj. Oke.
sebenarnya kan udah ini juga kan. Oh iya, by the way, masalah si mensreya ini banyak banget udah bahkan kayak waktu ketua Komisi 3 DPR apa siapa ya gitu udah bilang oh nggak apa-apa ini dijamin dan dilindungi juga. Jadi sebenarnya dari stakeholder pun udah nggak ada yang bermasalah. Ahli-ahli pun juga dari dekan UGM UB gitu itu juga udah menyampaikan ini nggak apa-apa memang adalah salah satu proses dari kebebasan berpendapat kita juga. Terus juga dari Undip dosen komunikasi itu komunikasi digital atau something itu juga udah bilang nggak apa-apa segala macam gitu. Jadi masih dalam koridornya sih basic. Kalau yang dekan UGM itu ijazahnya asli nggak? Wah, harusnya Harus ya, kamu langsung. mati dalammu. Iya. Tapi emang maksud gua kalau ngomongin kebebasan berpendapat berekspresi itu ya sekarang yang paling dilihat ya komedian sih menurut gua. Iya. Karena kan komedian yang paling vokal ya menurut gua ya. Apalagi kayak kemarin Panji tuh ngebuka keran orang-orang kayak Bang Ilham juga bisa ada di posisi yang sama. Tapi kan kita nggak berharap itu ya. Jadi tahu pintu mana yang boleh dibuka dan batasannya itu di mana Yes, kan betul. sebagainya. Iya. Karena menurut gua emang komedi itu dari dulu adalah corong orang untuk melawan pemerintah, untuk melawan agree pejabat. banget. Karena hal yang gampang diterima masyarakat adalah humor gitu. Iya. Nah, orang tuh paling suka ngebecandain kenyataan yang ayo kita ketahui bersama-sama Oke. nih. Iya, Nah, betul. komedian adalah salah satu corong untuk lu denger kayak kita udah bercandain juga kok nggak denger, kita udah kritik abis-abisan lu juga nggak denger, Iya. malah giliran dibecandain kok, malah kita yang dituntut sih gitu. Kayak gue nggak tahu lagi nih kayak sampai harus cara gimana supaya orang-orang seperti kita tuh ngomong tuh bisa didengerin dan dilakuin gitu sama mereka. Apakah kita harus kayak Jepang si Ya, DPR dibubarin, membubarkan DPR. Iya. Thailand juga udah di-reset membubarin ulang, DPR. Ya. gue setuju deh. Ya, Kalau yang gini-gini nih, gini-gini. Yang di silver. ya kan betul. Tujuh Memang kali. cara berdekatannya kan adalah dengan bercanda kan. Iya, Kalau iya, kita iya, mau iya. mengkritik dan sebagainya. Tapi kalau pemerintah juga bercanda, Iya, job Easy. kita diambil. masa Job semua kita bercanda diambil. kan? Iya. Ya iya kayak giliran ranah serius dibecandain, giliran ranah humor harus serius gitu. Aduh. Kayak Tapi ya kan salah satu job desk pejabat sekarang kan udah bukan melayani masyarakat lagi, Bang. Apa tuh? Konten kreator. iya, yang penting kelihatan. Easy. Iya ada tuh konten kreator tuh Ya, kayak mau keren lah. nyalonin jadi presiden ya, konten kreator ada dari daerah mana gitu. Ya tapi maksud gua jujur ya gua nggak tahu rezim sekarang itu walaupun terkenalnya dulu dimaininnya tuh rezimnya tuh militeristik gitu. Tapi menurut gua sekarang tuh orang tuh semakin bebas gitu mengkritik. Jadi Kayak makin berani kan. Iya, maksud gua dengan banyaknya orang-orang yang berani speak up kan artinya ada ruang aman dan nyaman di situ, Bos. Iya, betul. Menurut gua, cuman nggak tahu sih menurut Bang Ilham lu masih nyaman gak sih, Bang? Menurut gua semakin banyak kritik Nah, karena semakin bobrok. oke. Dulu orang juga berani, tapi nggak sebobrok ini gitu. Oke. Jadinya dulu kan kita juga nggak tahu, sampai sekarang pun kadang kita nggak tahu nih batas kritik sampai mana. Semakin banyak orang kritik dan semakin orang setuju, berarti kita sepakat dong. Makin lama rezim ini semakin downgrade gitu. Misalnya mungkin kita ambil 10 tahun lalu yang kritik-kritik itu jarang karena emang tidak sebobrok sekarang gitu. Yang mungkin KKN-nya Oke. kita nggak tahu ya kalau yang dulu gimana, karena gue waktu zaman 2010 segala macam gue masih kecil gitu, masih SMA gitu, nggak tahu. Tapi kan gue orang-orang yang kritis sekarang kan orang-orang yang dulu belum melek politik, akhirnya sekarang melek politik Iya, kan. betul. Iya. Kalau kita ngebandingin dulu nih zaman-zamannya sebelum Pak Joko, kayak masih kalau kita track back ya tidak semasif ini gitu Oke. daya hancurnya. Maaf nih.
Iya benar. Tapi itu kan ngebuktikan juga sih Bang. Kenapa berani juga kan karena dulu tuh informasi nggak seterbuka Iya. sekarang. Betul. Dan sekarang tuh informasi jadi gampang terbuka sehingga orang kalau pengen protes atau pengen kayak mengkritik tuh ya jadi lebih gampang karena beritanya jadi lebih ini kan. Jadi lebih kayak gampang kita dapetin. Kalau dulu kan salah satunya kita harus mantau TV nih terus-terusan. Betul. Dan jam berita atau news tuh selalu di jam-jam makan siang, makan malam dan sebagainya. Nah sekarang tuh kita bisa dapatkan dengan scroll TikTok dan sebagainya. Instagram Ini segala macam. aku nggak tahu ya, mungkin angkanya lebih banyak sekarang. Tapi kalau dibilang bobrok dan sebagainya, nah aku belum dapat nih. Gimana? Soalnya kalau kita bandingkan dengan dulu, kayaknya dulu untuk dapatkan berita tuh emang susah banget. Harus baca koran ini dan sebagainya gitu. Sekarang kan bebas aja. Nah pertanyaannya, Sebenarnya kayak menurut lu anak muda reaktif nggak sekarang, Naj? menurut gua akses informasinya yang sekarang lebih masif dan Gen Z itu mereka lebih cenderung sangat aware terhadap politik. Nah, karena kan memang sebenarnya itu yang sistem yang pengen kita bangun kan. Makanya Gen Z ini bahkan kayak adik gua aja yang dia masih baru masuk kuliah, adik gue yang masih SMP, SMA itu udah gue mulai ajarin kamu harus aware gini karena everything is political segala macam. Jadi itu awarenessnya udah mulai tertanam dari situ dan ditambah mungkin puncak-puncaknya pas lagi COVID 2019 itu makin 2020. Iya, 19-20 lah kayak karena semua orang bikin TikTok kan, konten di Instagram. Jadinya ini kalau sempat dengar kasusnya Aurelie, itu kan dia juga waktu pas itu katanya sempat ngelapor tapi tidak ditindaklanjuti. Benar. Dan orang-orang pada komen, maaf ya kakak, kita Gen Z baru bisa belain sekarang. Kita dulu masih bocil-bocil. Ya menurut gue karena emang perbedaan generasi. Mungkin generasi sebelum Gen Z tuh generasi milenial, X dan Boomer itu adalah orang yang penting hidup gue aman gitu. Iya, gue geri banget lagi tuh. Udah kayak yang penting hidup gue aman, gue tidak terganggu mata pencarian gue, jadinya ya udah gue nggak perlu berisik. Sekarang pun Gen Z yang mungkin kehidupannya udah nyaman dan aman banget, mungkin rasa pedulinya tuh lebih tinggi karena lebih sering terkoneksi dengan orang gitu. Kalau dulu kan lebih individualistis gitu karena entah kenapa Gen Z tuh emang jiwanya tuh jiwa-jiwa melawan gitu. Guyup banget juga kita tuh. Ya, kayak lu cocok deh Bang jadi jubirnya Pak Prabowo. Pak Prabowo tuh seneng loh orang-orang kayak lu Bang. Bener Bang. Kayak ngomongnya tuh wise gitu, dekat dengan Gen Z. Betul. Ya semoga dengan podcast ini dilihat lah tiba-tiba lo bulan depan tiba-tiba jubir istana. Ilham Setiadi jubir istana. Tiba-tiba membelot bapak ini masuk di barang gue bilang. Aduh gue Seandainya ada tawaran itu. Nah, ini misalnya gimana nih? lu timnya Pak Prabowo nih nawarin gue gimana? coba tawarin. Wah itu bola liar tuh Pak. Enggak, coba. Ini kan gini. Halo Mas Ilham, selamat malam. Halo Mas Anggi. Kita ngelihat dari persona Mas Ilham tuh dari beberapa podcast, konten dan sebagainya, kayaknya Mas Ilham nih sangat dekat dan akrab dengan Genji dan sangat menggambarkan Genji banget yang bersuara dengan kepedulian negara ini. Iya, benar sekali. Nah, kita ingin mengajak kerjasama nih. Kira-kira Mas Ilham mau nggak jadi jubir Bapak Presiden supaya Bapak Presiden tuh lebih aware dan lebih mendapatkan info tentang Genji. Bahwasannya perkembangan Genji sekarang tuh seperti apa? Oh, bentar. Gue ditawarin. Jubir apa? Gimana? Kalau friend. Oke. Angkanya berapa? Sebenarnya kita mau menjelaskan dulu nih Mas, dasarnya. Kita tuh seperti ini tuh karena kita pengen Genji sekarang tuh lebih melek kepada negara, lebih peduli dengan bangsa. Dan yang pastinya ya kalau kita bahas angka dan sebagainya, kita juga sadar kok akan kebutuhan itu dan sebagainya. Nah sekiranya Mas Ilham mau dan sebagainya, boleh kok dikasih tawarannya dan sebagainya. Karena tujuan kita baik untuk membela 2M. negara. Dan ya pasti membuat Genji sekarang tuh 2M. cinta kepada bangsa dan negara. Oke Pak, ini saya udah mikirin, saya dari dulu pun udah ada perasaan, wah kayaknya gue bakal jadi jubir nih, benar ada dari awal tuh. Baik. Emang tujuan saya kritik arahnya emang pengen diajak masuk. Seperti teman-teman saya banyak tuh. Saya sebulan 2
M. Sawit. Sama sawit 500.000 hektar. Maaf Mas, ini kan nggak masa pemilu nih Mas. Dana kita nggak sebesar itu Mas. Kita nggak ada donatur nih Mas. Oke, berarti terima tuh Bang ya kalau ditawarin. Aduh, Oh, enggak. itu kata Adrian Colby tuh idealisme orang tuh bisa diuji bukan karena omongan, Woi. tapi taruh dulu barangnya di depan lo, lu uji tuh idealismenya. Misalnya 500 juta ini lu taruh, kalau nggak diambil, lu berarti idealisme lu taruh. Kelas. 2M Mas. Tapi nggak pakai sawit. Sekiranya Uttar Mas dicintai masyarakat, ada lahan sawit di Sumatera. Nah, Komisaris, lagi. Mas. Nah, gua ngumpulin cepet aja sih, nggak ngumpul-ngumpul. Ini 2M sebulan. lumayan member gym. PT. Saya tawar deh Tawar lagi, Ri. 1M, tapi saya tidak kelihatan di media sosial. Dah, nggak jubir dong Pak, nggak jubir dong. Oke, thank you Ilham Najma, thank you banget. Thank you. Keren. Makasih Pak. Thank you.